Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Auliah dengan NPM 2401081020 dan saya dari program studi D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dari perbankan seperti kas, deposito, tabungan, giro, clearing, inkaso, dan suku bunga pinjaman. Nah, supaya lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan contoh cerita tentang seorang pelaku usaha kecil yang bernama Rina. Nah, yang pertama itu ada kas versus deposito. Karena kita tadi ngambil kasus contoh dari Rina, jadi Rina ini adalah seorang penjual dessert box yang baru berkembang. Setiap bulan dia ini mendapatkan omset sekitar 20 juta rupiah. Dari uang tersebut, Rina ini menyimpan sekitar 5 juta sebagai kas, yaitu untuk uang yang siap digunakan kapan saja untuk beli bahan, bayar listrik, atau kebutuhan mendadak. Sedangkan uang 15 jutanya tadi dia simpan dalam bentuk deposito selama 3 bulan. Lalu, apa sih perbedaan utama kas dan deposito ini? Nah, kas ini bisa langsung digunakan kapan saja, sedangkan deposito ini harus disimpan dalam jangka waktu tertentu. Tapi, dia ini memberikan bunga yang lebih tinggi. Rina ini jadi memilih deposito karena uang tersebut itu belum akan dipakai dalam waktu dekat. Nah, sehingga bisa menghasilkan tambahan keuntungan. Berikutnya itu ada tabungan dan giro. Nah, untuk aktivitas keuangannya, Rina ini menggunakan dua jenis rekening. Yang pertama itu adalah tabungan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti belanja dan transfer sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah giro yang digunakan untuk usaha. Misalnya saat Rina harus membayar supplier coklat dalam jumlah besar, nah dia ini menggunakan giro karena lebih cocok untuk transaksi. Jadi, perbedaan antara tabungan dan giro itu, nah, kalau tabungan itu untuk individu karena dia fleksibel dan juga ada ATM-nya. Sedangkan kalau giro itu untuk bisnis karena transaksinya besar, jadi bisa pakai biliet giro. Jadi, tabungan ini lebih ke kebutuhan pribadi, sedangkan giro ini untuk operasional usahanya. Nah, lalu berikutnya tuh ada clearing dan kredit. Suatu hari Rina ini ingin membesarkan usahanya dan mengajukan kredit usaha ke bank sebesar 50 juta rupiah. Setelah disetujui, uang tersebut ditransfer ke rekening Rina. Namun, supplier Rina ini menggunakan bank yang berbeda. Saat Rina melakukan pembayaran, terjadi proses yang disebut clearing. Clearing ini tadi adalah proses antar bank untuk menyelesaikan transaksi. Alurnya itu Rina transfer uang, bank memproses melalui sistem clearing, lalu bank supplier itu menerima dana. Jadi clearing ini memastikan uang itu benar-benar sampai, terutama saat berbeda bank. Ini sangat penting dalam aktivitas kredit dan bisnis. Berikutnya itu ada inkaso. Dalam transaksi lain, Rina ini menerima pembayaran dari pelanggan luar kota dalam bentuk cek. Karena beda kota, Bank Rina ini melakukan proses inkaso, yaitu penagihan pembayaran melalui bank lain. Namun terjadi masalah karena ternyata saldo di rekening pelanggannya ini tidak cukup. Akibatnya, dana ini tidak bisa dicairkan, maka terjadilah keterlambatan pembayaran. Dalam kasus ini, yang bertanggung jawab adalah pelanggan sebagai pihak yang memberikan cek. Resiko inkasonya adalah gagal bayar, prosesnya lama, dan ketergantungan pada pihak lain. Nah, lalu ada juga suku bunga beserta contohnya. Ketika Rina mengambil kredit usaha, dia juga mempertimbangkan suku bunga pinjamannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi suku bunga adalah inflasi, kebijakan bank sentral, resiko nasabah, dan juga ada jangka waktu peminjaman. Misalnya, kayak seperti awalnya itu bunga kreditnya itu 9%. Rina ini merasa mampu membayar. Namun jika itu naik menjadi 13%, cicilannya ini akan menjadi lebih berat dan bisa mempengaruhi keputusan untuk mengambil pinjaman. Yang pertama,
Itu ada bunga flat atau bunga tetap. Pada bunga flat ini, bunga itu dihitung dari jumlah pinjaman awal dan tidak berubah. Contohnya, Rina itu meminjam 12 juta rupiah dengan bunga 10% per tahunnya selama 1 tahun. Lalu cara perhitungannya itu bunga 10% tadi dikali 12 juta rupiah, maka hasilnya 1,2 juta. Lalu total pembayarannya itu sama dengan 12 juta ditambah 1,2 juta tadi, hasilnya jadi 13,2 juta rupiah. Jika dicicil selama 12 bulan, sekitar 1,1 juta per bulannya. Jadi cicilan Rina ini setiap bulannya tetap sama. Yang kedua itu ada bunga efektif. Pada bunga efektif, bunga itu dihitung dari sisa pinjaman. Contohnya, bulan pertama itu sisa pinjamannya 12 juta. Nah, bunganya itu 10%, maka dikalikan 12 juta. Bulan berikutnya, sisa pinjaman itu tadi berkurang, bunganya juga jadi ikut mengecil. Jadi, cicilan awalnya itu lebih besar, lama-lama makin ringan. Ini lebih adil karena bunga itu menyesuaikan sisa utangnya. Yang ketiga itu ada bunga anuitas. Pada bunga anuitas ini jumlah cicilannya itu tetap setiap bulan, tapi isi di dalamnya itu berubah. Contohnya Rina ini tetap membayar sekitar 1,1 juta tadi per bulan, namun awalnya itu lebih banyak bayar bunga, namun di akhir nanti lebih banyak bayar pokoknya. Jadi walaupun ini terlihat sama, sebenarnya komposisinya itu berubah. Yang keempat itu ada bunga mengambang atau floating. Pada bunga floating ini, bunga itu bisa naik atau turun mengikuti kondisi ekonomi. Contohnya, tahun pertama bunganya itu 8%, maka cicilannya itu masih ringan. Namun di tahun kedua itu naik jadi 12%, jadi cicilannya itu lebih mahal. Akibatnya Rina ini harus menyesuaikan keuangannya karena cicilannya bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dari keempat jenis bunga tersebut, Rina ini harus memilih dengan bijak. Jadi, jika ingin aman, ia akan memilih bunga tetap. Tapi jika ia ingin lebih fleksibel, bisa pilih bunga mengambang, tapi ada resiko kenaikan. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa setiap produk perbankan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Kas dan tabungan itu untuk kebutuhan sehari-hari, deposito itu untuk investasi, giro itu untuk berbisnis, serta clearing dan inkaso itu untuk mendukung transaksi antar bank. Dan suku bunga sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan kredit. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.